Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kentucky ceker tanpa tulang, cek. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Yang ini beneran enak banget dan nampol banget kriuknya, gila. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram ceker ayam yang sudah dibuang tulangnya seperti ini. By the way, untuk cara memisahkan tulang ceker ini, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya siapkan bahan marinasi, kemudian marinasi ceker dengan menambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh garam halus, seperempat sendok teh bubuk ngohyang atau bisa diganti dengan bubuk pala sesuai selera. Aduk rata. Udah Jan, yuk akan nonton temen di kudu kayak angel banget kok ya. Udah kena sisan gawe karo tangan bae ngapa sih? Dedak sara. Oke, pastikan bumbu marinasinya itu terbalur rata ke semua permukaan ceker. Nah, selanjutnya agar bumbunya itu benar-benar meresap, cekernya ini ditutup rapat dan diamkan minimal 4 jam di dalam kulkas. Dan sambil menunggu, berikutnya siapkan juga bahan tepung kering, yaitu ada 600 gram tepung terigu protein tinggi, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizena, 1,5 sendok teh garam halus sesuai selera, 2 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh soda kue, dan 1 sendok teh oregano kering opsional alias bisa dilewatkan. Aduk rata. Nah, ini dia hasilnya. Sisihkan. Oke, selanjutnya siapkan juga bahan celupannya ya guys, yaitu ada 1 sampai dengan 2 sendok makan susu bubuk atau bisa diganti dengan 50 ml atau sekitar seperempat gelas susu cair. Yang ini optional ya. Jadi kalaupun dilewatkan juga tidak masalah. Oke, masukkan. Tambahkan juga sekitar 2 liter air. Aduk rata. Sisihkan. By the way, ini juga saya tambahkan wadah penyaring agar nantinya itu ceker ayamnya bisa dengan mudah dicelup dan diangkat dengan lebih efisien. Dan ini dia guys. Setelah disimpan minimal 4 jam, bumbunya itu sudah cukup meresap ya. Nah, agar nantinya tepung pelapisnya lebih mudah menempel gitu, bagian yang keras dan tebal itu kita sayat seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Dan jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan secukupnya minyak goreng. Masukkan secukupnya potongan ceker ke dalam tepung kering seperti ini. Lalu aduk-aduk dan remas-remas agak kuat seperti ini agar tepungnya itu bisa menempel sempurna ke permukaan ceker. Setelah itu ketuk-ketuk seperti ini agar tepung yang tidak menempel itu bisa lepas dan masukkan ke dalam bahan pencelup.
Lakukan hal yang sama dengan potongan ceker yang tersisa. Oke, setelah itu angkat seperti ini. Dan masukkan kembali ke dalam tepung kering. Cuma untuk kali ini diaduknya itu tidak perlu diremas-remas ya. Cukup diaduk-aduk biasa sambil sesekali diputar-putar agar tepungnya itu bisa menempel ringan dan keriting. Nah, lihat hasil cekernya itu sudah terlihat keriting ya guys. Oke, masukkan kembali ke bahan pencelup dan lakukan hal yang sama dengan potongan ceker yang tersisa. Jangan lupa agar hasil ceker KFC itu bisa keriting cantik dan renyah alias tidak menggumpal alot dan keras. Sebaiknya tepungnya ini diayak terlebih dahulu seperti ini. Setelah diayak, baru kemudian masukkan kembali potongan ceker ke dalam tepung kering. Dan aduk-aduk ringan seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah bisa digoreng ya. Cuma kalau mau lebih keriting lagi, ini bisa dicelup satu kali lagi dan diulang prosesnya seperti tadi. Jadi ceker dimasukkan kembali ke dalam bahan pencelup, kemudian tepungnya itu kembali diayak sebentar. Dan akhirnya potongan ceker kembali dimasukkan ke dalam bahan kering, kemudian diaduk-aduk sambil sesekali diputar ringan. Dan ini dia hasilnya. Setelah 3 kali dicelup, hasil cekernya itu sudah lumayan kribo dan keriting. So, sekarang Kentucky cekernya itu sudah siap digoreng. Pastikan minyaknya itu sudah panas. Dan salah satu ciri minyak goreng sudah panas, ketika dimasukkan spatula begini, maka spatulanya itu jadi terlihat berbusa seperti ini. Oke, goreng potongan Kentucky ceker seperti ini. Pastikan begitu ceker dibalut tepung begini, cekernya itu segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu ya. Karena jika dibiarkan agak lama sedikit saja, maka hasilnya nantinya itu Kentucky ceker jadi rawan keras. Catat. Oke guys, goreng dengan menggunakan api besar di awal hingga cekernya itu mengapung ringan dan kokoh. Jangan lupa sesekali itu diaduk-aduk agar matang merata dan tidak rawan gosong. Jika potongan ceker terlihat mengapung ringan dan kokoh begini, maka segera kecilkan api kompor, kemudian goreng hingga kuning keemasan dan ceker matang luar dalam. Durasinya itu cukup sekitar 5 menit. Tergantung panas kompor masing-masing ya. Sambil menunggu ceker matang, jangan lupa ini tepung keringnya itu kita ayak lagi ya guys. Dengan begitu hasil Kentucky cekernya itu bisa selalu keriting dan renyah sempurna. Nah, ketika cekernya itu nyaris matang begini, segera besarkan kembali api kompor agar hasil Kentucky cekernya itu tidak menyerap banyak minyak. Kemudian lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Lalu segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Goreng sisa ceker hingga habis. By the way, agar lebih irit minyak,
kita juga bisa menggoreng Kentucky Checker dengan menggunakan panci tebal seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Kentucky Checker sudah jadi. Masya Allah, yang ini enak banget. Teksturnya itu kriuk dan tidak keras. Kemudian juga cekernya itu empuk dan bebas tulang. Oh, wow, amazing. Pastinya anak-anak suka banget. Karena makannya itu tinggal hap tanpa perlu direpotkan dengan tulangnya. Dan jika bikin 2 resep ternyata hasilnya itu jadi sebanyak ini guys, gila. Panen. Oke, jika untuk dibuat Kentucky versi frozen, sebaiknya goreng ceker asal sampai kokoh saja seperti ini. Jadi yang biasanya itu cekernya digoreng sekitar 12 sampai dengan 15 menit. Maka jika untuk disimpan di freezer, kita cukup menggoreng Kentucky Checker selama 5 menit saja. Nah, seperti ini ya tampilan ceker yang akan disimpan sebagai stok frozen food alias sebagai stok makanan beku. Catat. Untuk hasil Kentucky Checker yang renyah dan garing keriting juga cantik. Selain kita harus sering-sering mengayak tepung kering begini, kita juga harus memastikan kondisi minyak yang selalu bersih dari endapan tepung. Jadi setelah menggoreng, pastikan minyaknya itu kita saring-saring seperti ini agar sisa tepung yang mengendap itu bisa terangkat. Atau cara lain, kita bisa mematikan kompor sebentar sekitar 6 sampai dengan 10 menit. Kemudian setelah tepungnya itu mengendap seperti ini, segera tuangkan minyak yang bersih ke dalam wadah lain seperti ini. Nah, ini dia guys. Sisa tepung yang rawan membuat Kentucky Checker menjadi jelek ini wajib kita buang. Kemudian gunakan kembali sisa minyak yang bersih tadi. Jika minyaknya itu selalu bersih dari endapan tepung begini, maka mau menggoreng Kentucky Checker sebanyak apapun juga hasilnya itu bisa keriting cantik dan renyah sempurna. Catat. Sebaliknya, jika minyaknya itu dibiarkan kotor, maka hasil Kentucky Checker itu jadi rawan jelek, rawan gelap, dan sedikit agak mengeras seperti ini ya. Lah. Teneng rupanya dedora karuan kayak gila. Yuk, Chan. Aduh, bisa dilihat kan ya. Meskipun masih bisa keriting, tapi warnanya itu terlihat lebih gelap dan kurang cantik. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat Kentucky Checker ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.